Walidzalika fa inna mawqi'ana dzahirillahi subhanahu wa ta'ala al-qulubu duna dzahiril harakati. Sebab apa? Sebab sasaran yang dilihat oleh Allah, sasaran pandangan Allah adalah hati, bukan fisik, bukan gerakan-gerakan fisik, tetapi hati. Hatinya menghayal kemana-mana, apakah fokus kepada Allah, kepada sholatnya. Itu yang dipandang oleh Allah, bukan gerak-gerik ruku, sujud dan i'tidal dan segala macam, bukan itu. Walidzalika qala ba'du sahabati radhiyallahu anhum yuhsyarun nasu yaumal qiyamati ala mithali hayatihim fi sholati min ad-duma'ninati wal huduwi wa min wujudin na'imi biha wal ladzah. Oleh karena itu ada salah satu sahabat berkata, sahabat Nabi berkata, manusia itu besok kelak di hari kiamat akan dikumpulkan sesuai dengan model gaya mereka di waktu sholat. Di waktu sholat sampai di mana tumakninahnya, ketenangannya dia di waktu sholat sampai di mana, merasa indah, merasa nikmat di waktu sholat sampai di mana. Di padang mahsyar mereka juga akan begitu. Di sholat tenang, maka di padang mahsyar mereka tenang. Di sholat mereka gelisah, di padang mahsyar mereka akan gelisah. Walaqad sadaqa fa innahu yuhsyaru kullun ala ma mata alaihi wa yamutu ala ma asya alaihi. Sahabat yang berkata demikian itu tepat, benar tidak salah. Sebab apa? Sebab setiap orang itu akan dikumpulkan di hari kiamat sesuai dengan kondisi dia mati. Matinya lah dirakus dunia, ngejar-ngejar dunia, maka di akhirat nanti mereka akan gelisah seperti mereka saat di dunia. Dan manusia itu, masing-masing manusia akan mati sesuai dengan keadaan dia waktu hidup. Sesuai dengan waktu hidup. Waktu hidup dia memikirkan dosa-dosa, di akhirat juga memikirkan dosa-dosa. Wa yuru'i fi dzalika hala qalbihi la hala syakhsihi. Dan dalam hal salat itu Allah, pandangan Allah itu yang pertimbangkan, yang dijaga oleh Allah adalah kondisi hatinya, bukan kondisi fisiknya. Walaupun fisiknya itu khusyuk, tenang, tapi hatinya ngelantur kemana-mana, maka tidak ada apa-apanya itu. Famin sifatil qulubi tusawul suwaru fid daril akhirati wala yanju illa man atallaha biqalbin salim. Jadi di antara sifat-sifat hati itu, bukan di antara ya, dari watak hati itulah nanti bentuk atau rupa manusia di padang mahsyar, di negeri akhirat itu akan dibentuk sesuai dengan watak hatinya. Hatinya buruk, maka bentuk rupanya akan buruk. Wataknya bagus, akhlaknya bagus, maka rupa dan fisiknya di akhirat akan indah, akan ganteng, elok. Tidak akan selamat kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan membawa hati yang bersih, tidak ada unsur keji, rakus dunia, dengki, iri hati. Nasallallahu alaihi taufiq bi lutfihi ya karami. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan mendapatkan taufik Allah yang bagus dengan kelembutan, dengan kasih sayang Allah dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Babul bayanud dawa'in nafi'i fi huduril qalbi. Ini bab akan menerangkan obat yang ampuh, yang bermanfaat itu obat yang ampuh untuk menghadirkan hati, mengkhusyukkan hati di dalam sholat. I'lam annal mu'mina la budda yakuna mu'azziman lillahi azza wajal, khaifan minhu, radiyan lahu, mustahyan min taqsirihi. Ketahuilah bahwa seorang mukmin itu harus mengagungkan Allah azza wajal, harus takut kepada Allah, harus berharap kepada Allah,
harus malu, harus punya rasa malu karena ceroboh, karena tidak maksimal sholatnya. Fala yanfakku an hadhil ahwali ba'da imanihi wa in kana quwwatuha bi qudrati quwwati yaqinihi. Jadi seorang mukmin itu tidak akan terlepas hatinya punya sifat-sifat ini. Akhlak mengagungkan Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah, malu akan kesembronoannya. Itu pasti, kalau orang mukmin pasti punya perasaan itu setelah dia punya keimanan. Sekalipun sifat-sifat itu kekuatannya, kualitasnya tergantung dengan kualitas kekuatan keyakinannya, keimanannya. Setinggi mana keimanannya, setinggi itulah takzimnya kepada Allah. Setinggi itulah takutnya kepada Allah, harapannya, asanya kepada Allah, dan rasa malunya. Famfikakuhu anha bisolati la sababalahu illa tafarruqul fikri wa taqsimul khadiri wa ghaibatul qalbi anil munajati wa ghaflatu anis sholati. Jadi seorang mukmin kok jauh terlepas dari sifat-sifat itu, tidak punya takdim, tidak punya takut, tidak punya roja, tidak punya malu, itu kok tidak ada di hati orang mukmin itu di saat sholat, maka tidak ada alasan lain, tidak ada penyebab lain kecuali karena pikirannya bercabang kemana-mana dan lamunannya terbagi ke ini, ke sawah yang ini, ke bisnis yang ini, ke ladang yang ini. Itu tidak ada lain juga penyebabnya. Kenapa tidak punya sifat itu? Ya karena hatinya sirna, hatinya sudah jauh daripada munajat kepada Allah dan lalai, tidak menghiraukan sholatnya. Wala yulhi anis sholati illal khawadirul waridatu syaghilatu. Tidak akan melalaikan sholat, tidak akan ada sesuatu yang melalaikan sholat kecuali perasaan-perasaan, kecuali pikiran-pikiran yang datang ke otak yang bisa yang bisa menyibukkan pikiran sehingga hilang kesadaran sedang sholat, hilang. Faddawa'u fi ihdaril qalbi wa daf'u tilkal khawatiri. Jadi obat untuk mengkhusyukkan hati ialah memberantas pikiran-pikiran itu. Pikiran-pikiran materi duniawi itu harus dihapuskan, harus dihilangkan. Wala yudfa'u syai'u illa bidaf'i sababihi. Sesuatu tidak bisa diberantas kecuali dengan memberantas biangnya. Harus memberantas sebab sesuatu tersebut. Fal ta'lam sababahu. Maka Anda harus tahu penyebabnya sesuatu tersebut. Kok saya tidak khusyuk? Apa sebabnya tidak khusyuk? Karena saya terlalu banyak uang. Maka uangnya itu harus diberantas, disedekahkan. Kasarannya begitu ya, walaupun sulit. Wa sababu mawaridil khawatiri imma yakuna amran kharijan atau amran fi dzatihi batinan. Penyebab atau faktor munculnya pikiran-pikiran non salat itu bisa jadi adalah sesuatu yang eksternal, sesuatu yang di luar. Bisa jadi sesuatu yang internal, yang ada di dalam. Itu faktor ada dua ya. Fa ammal khariju fama yaqra'u sam'a aw yadhharu lil basar. Fa inna dzalika qad yakhtadiful hamma hatta yattabi'ahu wa yatasarrafa fihi. Summa tunajjizu minhu al fikratu ila ghairihi. Itu salsal.